Sebelum pesta demokrasi pada pemilu 7 Juni 1999 dilaksanakan, sekitar bulan April 1999, saya telah mendatangi kantor sekretariat PAC PDI Perjuangan di wilayah Karangploso, Malang, Jawa Timur untuk mengadukan adanya gerilya politik yang terselubung bergerak bawah tanah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar di Jawa Timur untuk menjadikan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai korban politik yang dijadikan kambing hitam atau dikambing hitamkan untuk dijadikan sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Namun, karena saya tidak mendapat respon positif, maka berimbas terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri yang selalu dituduh PKI tapi tidak pernah ditangkap polisi, berimbas terhadap Bapak Presiden Joko Widodo yang juga sering dituduh PKI dan dituduh melindungi PKI. Jadi, karena saya berhasil mencegah terjadinya kerusuhan berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang akan dituduhkan terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri, maka berimbas pula terhadap Bapak Haji Prabowo Subianto yang dituduh sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Gugatan 1.000 triliun non-yudisial kepada negara rejim Orde Baru saat berkuasa dilanjutkan pemerintah di era reformasi. Apabila dikabulkan, akan saya kembalikan ke rakyat yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM berat, juga untuk membalas budi orang-orang yang pernah menolong dan menyelamatkan hidup saya. Gugatan yudisial bagi pelaku pelanggaran HAM berat agar tidak terulang atau diulang kembali karena terkait dengan kekuasaan, agar tidak secara terus-menerus hukum dipakai untuk menindas rakyatnya sendiri demi kekuasaan. Apabila saya yang waras masih punya moral dan etika, gagal melarikan diri untuk menyelamatkan diri dengan meninggalkan ketiga orang yang telah terprovokasi berangkat ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Februari 1999 pukul 17.08 waktu Indonesia Barat dan dijebak di tengah jalan dan terbunuh oleh massa sebagai orang yang dituduh sebagai seorang ninja, dapat dibaca di forum keadilan, forum khusus setelah masa ada ninja. Korban pembantaian berkedok dukun santet di Jawa Timur terus bertambah, tapi tak semuanya benar-benar dukun santet. Forum Keadilan nomor 15 tahun 2 November 1998 halaman 16-17. Namun karena gagal terbunuh oleh massa sebagai seorang ninja, lalu dilanjutkan dengan direkayasa agar saya terbunuh sebagai korban pembunuhan berencana sebagai provokator karena diperintah untuk membawa air dari lokasi air pancuran sumber waras yang sudah diganti dengan racun ke Jakarta, dan orang-orang Jakarta yang meminumnya disuruh berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan saya beragama Islam. Dapat dibaca di majalah Tempo. Hukum kerusuhan mencari sang provokator. Kuat dugaan bahwa kerusuhan di Ambon, Sambas, dan Banyuwangi disulut oleh provokator.
Pengadilan berusaha menyingkap peran dan jaringan pembakar histeria itu, tapi belum juga ada hasilnya. Tempo 26 April 1999 halaman 58. Sehingga apabila saya tertangkap dan dibunuh akan dijadikan pemicu terjadinya kerusuhan berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan berpotensi terjadinya revolusi sosial, disintegrasi bangsa, terulangnya kembali peristiwa seperti dalam film Pemberontakan G30S PKI 1965, dan juga berpotensi terjadinya kejahatan genosida berujung pada pelanggaran HAM berat. Karena negara dianggap dalam keadaan darurat, maka gagasan mantan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, sesepuh ABRI berpangkat jenderal besar yang menginginkan pemilu tunda karena Soeharto menyebut beberapa alasan. Pertama, reformasi ekonomi yang dipaksakan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF telah membebani rakyat dan memicu kerusuhan di beberapa daerah sehingga rakyat tak siap mencoblos. Selain itu, proses persiapannya juga bakal sulit. Dulu saja pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sulit dilaksanakan, padahal hanya diikuti oleh 3 partai, apalagi sekarang saat diikuti oleh 48 partai, katanya. Ia lalu menuding ada sejumlah politikus yang ingin memanfaatkan sarana coblosan untuk kepentingan mereka sendiri dan memanfaatkan konflik lokal. Jadi menurut dia, memaksakan pemilu untuk memilih kabinet baru malah akan menambah kacau situasi di Indonesia dan akan menjadi sebuah kenyataan meskipun dianggap banyak pihak sebagai kontroversial, dan juga akan menjadi fakta sejarah kelam rusaknya demokrasi. Dapat dibaca di majalah Tempo. Peristiwa Soeharto, pemilu tunda. Hidup dalam pengasingan tak membuat Soeharto kehilangan gagasan. Dalam wawancara dengan wartawan surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun yang terbit Rabu pekan silam, bekas presiden yang turun tahta Mei tahun lalu ini malah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menurut dia, pemilihan umum atau pemilu pada Juni nanti sebaiknya ditunda saja. Soeharto menyebut beberapa alasan. Pertama, reformasi ekonomi yang dipaksakan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF telah membebani rakyat dan memicu kerusuhan di beberapa daerah sehingga rakyat tak siap mencoblos. Selain itu, proses persiapannya juga bakal sulit. Dulu saja pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sulit dilaksanakan, padahal hanya diikuti oleh 3 partai, apalagi sekarang saat diikuti oleh 48 partai, katanya. Ia lalu menuding ada sejumlah politikus yang ingin memanfaatkan sarana coblosan untuk kepentingan mereka sendiri dan memanaskan konflik lokal. Jadi menurut dia, memaksakan pemilu untuk memilih kabinet baru
malah akan menambah kacau situasi di Indonesia. Mungkin bisa ditambahkan, jika pemilu tepat waktu itu akan makin membuat bekas presiden kedua ini gundah. Soalnya Soeharto sedang menghadapi penyelidikan atas dugaan korupsi yang telah dilakukannya selama 32 tahun berkuasa. Sedangkan keberhasilan pemilu jelas akan sangat mempengaruhi maju dan tidaknya proses investigasi itu. Seandainya pemilu sukses dan pemerintahan baru terbentuk, ia tinggal menunggu nasib. Sebaliknya, bila pemilu gagal dan pemerintahan lama bertahan, mungkin Soeharto masih sempat ringkas-ringkas kesalahan. Tempo 26 April 1999 halaman 32. Jika membaca surat Bapak Haji Prabowo memprotes surat Habibie untuk Komnas HAM, ihwal pemecatannya sebagai pangkostrat, keluarganya akan menggugat. Yang dikirim dari Amman Yordania, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa Bapak Haji Prabowo Subianto juga sebagai korban dan skenario politik yang dijadikan korban kambing hitam atau yang dikambing hitamkan. Lebih lengkapnya dapat dibaca di Forum Keadilan Nasional Prabowo Protes Jenderal di Pengasingan, Forum Keadilan nomor 28 17 Oktober 1999 halaman 84. Apalagi Presiden B.J. Habibie kala itu menyatakan bahwa tidak menemukan bukti keterlibatan Prabowo, tapi pemerintah kemudian memberhentikannya sebagai pangkostrat dan memensiunkannya sebagai anggota AD. Prabowo memprotes surat Habibie untuk Komnas HAM, ihwal pemecatannya sebagai pangkostrat, keluarganya akan menggugat. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa pihak-pihak yang menginginkan Bapak Haji Prabowo Subianto berada di luar negeri? Yang kedua, mengapa pertimbangannya bila berada di Indonesia akan menjadi sasaran fitnah? Yang ketiga, mengapa Presiden B.J. Habibie juga menyarankan seperti itu, bahkan sampai 3 kali? Yang keempat, mengapa faktanya sampai tahun 2024 Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029 masih menjadi sasaran fitnah sebagai pelaku pelanggaran HAM berat? Yang kelima, apabila Bapak Haji Prabowo Subianto dituduh sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dalam kasus menembakkan mahasiswa Universitas Trisakti dan meletusnya kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta, sedangkan ABRI kala itu sebagai penanggung jawab keamanan kembali terpojok dengan mencuatnya kasus pembantaian dukun santet. Dan untuk memperjelas penilaian ABRI terhadap posisinya saat ini, Senin pekan silam, Victoria Sijabat dari Forum mewawancarai Kepala Staf Umum atau Kasum ABRI, Letnan Jenderal TNI Fahrul Razi di ruang kerjanya. Berikut petikannya, silakan dibaca selengkapnya di Forum Keadilan nomor 15 tahun 7 2 November 1998 halaman 78
sampai 80. Yang keenam, jika peristiwa kerusuhan di Banyuwangi dan sekitarnya di Jawa Timur dengan isu dukun santet, isu ninja, Islam diadu domba yang mendapat rekomendasi dari Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat setelah peristiwa 13-15 Mei 1998. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan dituduh sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, sedangkan Bapak Haji Prabowo Subianto berada di Amman Yordania? Bukankah hukum tertinggi adalah keadilan? Apakah untuk mencari dan menemukan keadilan harus memfitnah, menuduh, dan menghujat setiap orang tanpa berdasarkan fakta dan data? Bagi saya, lebih baik mati di atas putusan hakim yang mulia daripada kematian saya oleh sebuah rekayasa yang dilakukan oleh negara demi melanggengkan kekuasaan untuk dijadikan sebagai pemicu kerusuhan berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, untuk dijadikan potensi terjadinya revolusi sosial, disintegrasi bangsa, terulangnya kembali peristiwa seperti dalam film Pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, sehingga berpotensi pula terjadinya kejahatan genosida berujung pada pelanggaran HAM berat. Apakah skenario Presiden B.J. Habibie gagal karena saya berhasil melarikan diri dan menyelamatkan diri pada hari Kamis tanggal 25 Februari 1999 pukul 17.08 waktu Indonesia Barat? Hukum digunakan oleh negara untuk menindas rakyatnya sendiri. Itulah yang sebenarnya bisa disimpulkan sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, bukan kepada orang yang terkena sanksi kode etik. Pertanyaannya adalah, bukankah menghujat orang yang belum tentu bersalah dapat disimpulkan sebagai pelanggar etik? Tahun 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1987, 1988, saya sebagai warga negara telah dilanggar hak saya sejak dalam dunia pendidikan dan masih berusia 16 tahun, duduk di bangku SMP Negeri 7 Bagas Malang, direkayasa agar pindah ke SMP Negeri 2 Wlingi, sehingga membuat cita-cita saya untuk memperoleh pendidikan menjadi kandas. Tanpa saya sadari, peristiwa demi peristiwa janggal dan aneh terus terjadi dalam peristiwa hukum. Ada 5 kali peristiwa hukum yang pernah terjadi. Tidak ada satupun peristiwa yang tidak melibatkan pihak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Padahal saya tidak pernah ada niat dan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Apabila saya bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, wong cilik, namun untuk menghilangkan nyawa saya yang hanya seorang diri, tidak dilakukan secara frontal atau brutal, tapi harus dengan direkayasa, dikeroyok, dan harus dipaksa minum air dari lokasi air sumber yang saya ketahui diberi nama air pancuran sumber waras yang sudah diganti dengan racun, agar saya terbunuh oleh massa sebagai orang yang dituduh sebagai seorang ninja.
pada hari Selasa tanggal 23 Februari 1999 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saya direkayasa oleh 7 orang. 2 orang diantaranya menjabat sebagai anggota polisi militer dari Kesatuan Subdenpom 513 Blitar saat berkumpul di rumah seorang jagal sapi. Bahkan salah satu teman saya, alumnus SMP 2 Blingi, yang menjabat sebagai anggota polisi militer dari Kesatuan Subdenpom 513 Blitar sekitar awal bulan Desember 1998 pernah memberikan pernyataan mendapatkan tugas sehingga tugas diutamakan. Jika pada hari Selasa tanggal 23 Februari 1999 untuk menghilangkan nyawa seorang warga sipil yang tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa harus dengan cara dikeroyok dan direkayasa, dibawa ke lokasi air pancuran sumber waras dan dipaksa minum air dari lokasi air pancuran sumber waras yang sudah diganti dengan racun agar terbunuh oleh massa sebagai orang yang dituduh sebagai seorang ninja, dikaitkan atau ada benang merah dengan peristiwa kerusuhan di Banyuwangi dan sekitarnya di Jawa Timur dengan isu dukun santet, isu ninja, Islam diadu domba, baca forum khusus setelah masa ada ninja, Munawar, Khalil Hannibal, WYW, Ivan Haris, dan MT Toha Jawa Timur, Forum Keadilan nomor 15 tahun 2 November 1998 halaman 16 hingga 17.